warahmatullahi wabarakatuh. Ada bagian melempar masalah, ada bagian korban kelemparan masalah. Serapopo masing-masing orang punya nasib dan jatahnya sendiri. Ini judulnya menarik, saya langsung bahas ke judulnya aja. Tapi sebelum itu saya pengen membuat analogi dulu. Di sini udah pernah bikin paper, bikin apa ya? Makalah, karya tulis pernah semua ya pasti ya. Oke. Sebelum bisa itu Anda pasti harus tahu semua kata-kata, betul ya? Karena rangkaian makalah itu hanyalah kata-kata yang dijejer-jejer dirangkai. Tapi sebelum tahu kata-kata, Anda harus tahu huruf. Karena kata-kata hanyalah huruf yang dirangkai, dijejer-jejer. Nah, itu yang biasa saya sebut, untuk kita mau membahas sesuatu, perlu kita sadari dulu simpleknya. Sesuatu yang sangat simpel, yaitu huruf yang jumlahnya ada berapa? Piro jumlah huruf? Lali jumlah huruf hanya sekitar 26 ya. Ya ada yang versi 26, 27 kalau tilde diikutkan, kalau lainnya diikutkan bisa angkanya, tapi jumlahnya nggak lebih dari 30 kalau kalau tulisan biasa. Jumlahnya hanya segitu tapi bisa menghasilkan kata yang sangat banyak. Semua buku yang pernah ditulis hurufnya ya cuma itu aja. Artinya simpleknya udah jelas, kita bisa membuat kata yang sangat banyak jadi kompleks. Kata disusun menjadi sebuah ide yang tersampaikan menjadi multiplex kan gitu. Nah, sebelum bisa membahas bahasa yang kompleks ini, dari intelektualitas menuju spiritualitas, saya ingin bahas dulu tentang simpleknya. Ini sepemahaman saya, apa itu intelektualitas, apa itu spiritualitas. Kalau kita belum tahu clear tentang itu, belum jelas tentang itu, kita nggak akan bisa bahas. Saya ingin menyamakan persepsi dulu tentang itu, sepemahaman saya. Gini, pertanyaan saya, di sini ada yang pernah hidup menjadi manusia? Hampir semua ya. Kalau saya mengatakan begini, satu-satunya yang Anda miliki ketika menjadi manusia adalah pengalaman. Anda hanya bisa mengalami. Betul? Ya, mengalami. Saya tanya gini, ini tadi musiknya ini tadi ada berapa lagu yang main? Ilir-ilir ini tadi jumlahnya berapa lagu? Satu lagu. Hanya satu lagu yang bermain. Tapi kalau kita melihat simpleknya, ada gamelan, ada ada terbang, ada bonang, ada keyboard, bermain bersama-sama membuat harmoni menjadi satu lagu. Apakah masuk akal kalau lagu itu adalah perjalanan dari bonang menuju keyboard? Enggak toh, ya karena ini main bareng-bareng ini. Menurut saya begitu juga dengan pengalaman manusia. Jadi manusia kalau yang paling mudah dipecah, manusia itu, saya kalau yang mengikuti akun saya di Simbolik, saya kemarin baru post sebuah konsep yang saya sebut sebagai paradigm of three. Itu yang saya siapkan untuk obrolan malam ini. Jadi pengalaman yang Anda miliki kalau dipecahkan cuma menjadi tiga. Kita punya mind, kita punya body, kita punya soul. Kita punya mind, akal, pikiran, ada body, badan, dan ada soul, spirit. Kalau yang mudah dipahami, Anda cuma punya dua pengalaman yang setiap hari dialami. Pengalaman fisik dan pengalaman psikologis. Ya, nek di Kamplang itu pengalaman fisik. Loro ati ini di Kamplang pengalaman psikologis. Paham ya bedanya ya? Ada dua perbedaan yang sangat jelas di situ. Kalau Anda dipisui itu kemudian sakit hati, itu pengalaman psikologis atau pengalaman fisik? Psikologis ya. Kalau Anda kesandung, tapi kemudian ya serapopo kesandung, nggak sakit hati sama siapa-siapa, itu pengalaman fisik atau pengalaman psikologis? Pengalaman fisik. Oke, tahu bedanya jelas ya. Pengalaman fisik, pengalaman psikologis. Jadi sepanjang kita hidup ini, kita selalu mengalami pengalaman psikologis dan mengalami pengalaman fisik. Yang di luar kedua itu baru disebut pengalaman spiritual.
Apa definisi spiritual? Kalau ambil dari bahasa Inggrisnya, spirit itu sesuatu yang memang tidak bisa disentuh, tidak bisa, nggak kelihatan. Dia adalah fondasi, bukan emosi, dia fondasi dari emosi. Karena memang susah dijelaskan. Kalau emosi adalah pengalaman psikologis, tapi kalau fondasinya di luar pengalaman psikologis dan pengalaman fisik, itu yang disebut sebagai pengalaman spiritual. Jadi kalau Anda ngomong, saya berpikir tentang spiritual, enggak, itu pengalaman psikologis, otak itu, mind. Kalau fisik, ya badan yang kita rasakan. Nah, oke ya, sudah paham ya, ada tiga ini ya, ada tiga realitas yang sekaligus berjalan seperti harmoni musik. Kita ngerasanya satu manusia, tapi ada tiga harmoni pengalaman yang berjalan. Ada pengalaman fisik terjadi terus-menerus, pengalaman psikologis terjadi terus-menerus, dan pengalaman spiritual terjadi terus-menerus. Sampai sini oke ya? Oke, kita bedah satu-satu dulu. Ini benar-benar dunia yang berbeda, sama sekali benar-benar dunia yang berbeda. Saya kasih contoh gini. Kalau pengalaman psikis, pengalaman otak itu tadi, itu ujungnya, ini nomenklatur yang saya buat untuk membedakan ya, dan saya susah cari bahasa Indonesianya nih. Mohon maaf kalau saya pakai bahasa Inggris. Ujungnya adalah yang disebut sebagai real. Sesuatu yang real, paham ya maksudnya sesuatu real? Pernah dengar kata itu ya, real? Ini real nih, pengalaman psikis itu real. Contohnya gini, Anda punya pacar, saya bisa nggak pakai contoh itu? Boleh. Di sini apakah banyak penderita cacat tuna asmara? Jomblo semua ini. Kira-kira tersinggung nggak kalau saya pakai contoh pacar-pacar gini? Lemes. Aman-aman. Kalau Anda punya pacar dan tiba-tiba dapat dengar dari teman, pacarmu itu habis jalan sama orang lain kemarin malam mingguan. Oh, apa yang terjadi dalam dirimu? Misuh, panas, misuh. Kalau Anda misuh, artinya Anda bereaksi terhadap informasi itu, betul nggak? Kalau Anda bereaksi, artinya itu real menurut kepala Anda. Tapi belum tentu nyata. Kalau nyata itu pengalaman fisik. Kalau fisik ternyata dia memang jalan beneran, itu baru nyata. Ujung dari pengalaman fisik adalah nyata, true. Ujung dari pengalaman akal adalah real. Tidak mungkin sesuatu yang tidak Anda anggap real dan Anda bereaksi terhadapnya. Paham maksud saya? Kalau Anda, kita tenanan real, Anda bereaksi terhadapnya. Itu yang membuat IQ generasi sekarang jauh lebih tinggi daripada dulu. Walaupun Indonesia IQ-nya sekarang ya cuma 78,54 ya. Itu 75 ke bawah masih idiot. Jadi nggak jauh sebenarnya dari idiot. Tapi kalau melihat dari 19-an itu IQ jauh meningkat lebih tinggi. IQ itu bukan menunjukkan kepandaian. IQ itu cuma menunjukkan kemampuan berpikir abstrak, menganggap serius sesuatu yang abstrak. Contohnya gini, kalau dulu ditanyain, ada petani ditanyain gini, kalau sawahmu diinjek-injek gajah gimana? Dia jawabnya, ya enggak lah, enggak ada kejadian kayak gitu. Misalnya, ngapain saya pikirin, enggak pernah kok kejadian seperti itu. Ya kalau misalnya, enggak pernah ada, ngapain misal-misal. Kalau anak sekarang ditanyain, langsung menjawab, oke, dia anggap itu real di kepalanya. Dan dia kemudian mengeluarkan reaksi. Oke, kalau diinjek-injek berarti besok saya bikin pagar agar tidak diinjek-injek. Apakah itu nyata kejadiannya? Tidak. Tapi apakah itu real? Kalau Anda bereaksi terhadapnya, itu artinya itu real. Tapi kalau entah kejadian entah enggak, ya kalau Anda bereaksi jadinya real. Ini yang membuat mental health problem itu. Cah saiki kan ngomong sedikit mental health. Ngomong sedikit mental health. Apa centang biru nggak dibales mental health. Aduh. Nggak status ora di like mental health. Karena hidup di dunia real yang tidak sesuai dengan dunia nyata, ya. Opini itu real atau nyata? Real. Orang bisa sangat serius dengan opininya tanpa tahu kenyataannya, bisa. Karena di akalnya itu real. Padahal yang perlu kita lakukan adalah membuat semua yang real adalah nyata. Yang kita anggap real adalah yang nyata, kan gitu. Itu efek berikutnya. Tapi saya pengen ngomong simpleknya dulu. Misalnya itu tugasnya juga berbeda, dunia ini tugasnya berbeda. Misalnya, Anda sakit, kesilet,
kena api, Anda megang apa sebenarnya panci, kepanasan. Tugas badan, pengalaman fisik adalah memperbaiki yang rusak. Tugas akal apa? Mengingat kejadian itu agar tidak terjadi lagi megang pantat panci. Paham ya maksud saya? Dua fungsinya beda. Ini ada yang berbeda, ada lagi efek yang harus Anda pahami. Dunia fisik itu diatur oleh hukum alam. Anda sakit, ada hujan, ada badai, ada banjir, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Betul nggak? Kalau dunia akal itu diatur oleh akal manusia. Contohnya apa? Dunia psikis itu tadi, dunia akal itu diatur oleh manusia. Contohnya hukum, uang, demokrasi, peraturan kampus. Apa itu buatan Tuhan? Anda kenapa patuh? Karena akal Anda setuju dengan konsep itu. Anda bersedia masuk pada konsep itu. Semua yang dibuat manusia bisa diubah dari dunia akal ini. Tapi kalau dunia badan nggak bisa diubah, kalau dunia fisik. Karena yang bikin kamu hidup pada peraturan yang dibuat oleh Tuhan. Paham ya bedanya ya? Dan ini akarnya juga berbeda. Gimana tumbuhnya? Nah, intelektual kan letaknya di dunia akal ini tadi. Nah, saya mau mulai masuk nih intelektual. Intelektual masuknya di dunia akal. Ibu dari intelektual apa sih? Agar cepat pinter. Ibu dari intelektual apa? Nah, Anda pengen pinter. Duit dasmu. Bukan duit. Ibu dari intelektual itu yang namanya attention. Memperhatikan. Perhatian. Kalau Anda punya yang dinaksiri, kamu naksir si A gitu, kira-kira follow terus stalking nggak tuh? Stalking ya, saya lagi ngopo perhatian intelektual Anda terhadap pengetahuan Anda terhadap anak itu meningkat pesat atau enggak? Oh, biasanya jam segini gini, biasanya bajunya ini, oh ini baju yang dipakai minggu lalu ini, oh sepatunya ganti, lagi sakit kok mukanya kayak gini, biasanya enggak. Temen yang lain kamu nggak perhatian, nggak akan tahu seperti itu. Kenapa? Karena kamu memberi perhatian. Di satu kelas gurunya sama, apakah sama pinternya intelektualnya? Beda-beda. Gurunya sama, pelajarannya sama, yang didengarkan sama. Yang memberi perhatian lebih, itu akan lebih intelek. Ya. Terus ibu dari attention perhatian ini apa? Ada dua hal. Curiosity, keingintahuan atau interest. Paham maksudnya? Curiosity, keingintahuan atau interest, ketertarikan. Anda boleh ngomong nggak suka matematika, tapi kalau Anda lagi ngecak nomor untuk togel besok, ahli matematika semua Mas. Ini loh, di mistik, tambah G, diwalik, ya seterusnya lah. Jadi ahli matematika semua. Padahal nggak ada yang suka matematika, nggak ada yang mau untuk sekolah matematika, tapi ketika ada interest dan dia punya perhatian, keluarlah intelektualnya. Tuh akarnya. Ya. Kita perlu bahas itu juga soal fisik ya. Oke, main lengkap lah. Fisik, akarnya apa sih di belakangnya pada pengalaman fisik ini? Ini bisa kita lihat dari von Bertalanffy mungkin ya. Dari pelajaran evolusi. Kalau kita mau ngeliat gini, semua makhluk yang bergerak, fisiknya itu cuma pengen dua hal. Bukan dua hal ya. Dia cuma pengen sesuatu. Menghindari kesakitan, mendapatkan kesenangan dengan energi sesedikit mungkin. Menghindari kesakitan, mendapatkan kesenangan dengan energi sesedikit mungkin. Kalau bisa nggak ngapa-ngapain, duitnya banyak, bener nggak? Ya, itu kamu nggak usah merasa bersalah. Itu naluri dari pitik lah yang naluri. Ayam aja nalurinya gitu. Tapi kan ayam tidak punya kemudian value, etik dan moral kan gitu. Nah itu pembahasan yang beda lagi. Akar dari ini tadi, pengen seneng, menghindari kesakitan dengan energi sedikit-sedikitnya, ini bisa ditabrak oleh akarnya lagi. Akarnya yang disebut sebagai survival, ketidakinginan untuk mati.
kamu nggak pengen mati. Karena gini, nek urusannya urip mati, kowe menderita nggak bersedia kok, betul nggak? Pembangane mati wis ora apa-apa tak push up ping 200 nek ora tak tembak mesti gelem kowe push up. Karena urusannya hidup mati. Jadi akarnya hidup mati, kemudian urusan kesenangan kesakitan, baru itu pengalaman fisiologi. Ini akarnya sama loh. Kalau mau di apa namanya garis, tapi itu nanti masuk ke apa yang ke spiritual. Ini spiritual harus angel jelaskan spiritual. Karena ini di luar akal dan di luar fisik kan gitu. Koyone nek Islam ya ngomong rasa cerita soal roh sedikit sing ngerti iki. Wangel banget soal itu menceritakan. Kalau kata kunci, saya kasih contoh sedikit. Kalau kata kunci di akal adalah real. Kata kunci di fisik tadi apa? Nyata. Kata kunci pada spiritual adalah witness. Bersaksi. Kata kuncinya adalah bersaksi. Dia bukan aktif mencari kebenaran, dia bukan aktif mencari apa yang real, bukan menyatukan yang real apa dengan yang nyata, tapi menyaksikan perjalanan dua tersebut. Sehingga sahadatnya tidak disuruh percaya, tapi disuruh bersaksi. Karena dari kesadaran spiritual itu hanya bersaksi dalam tanda petik, hanya bersaksi, menyaksikan semua yang terjadi. Akarnya apa? Diki tadi tasawuf sih, aku mau cerita ini gitu aneh. Karena semua tadi ada akarnya, kan pasti ada akarnya. Bersaksi itu akarnya, kemudian karena yang bersaksi itu yang disebut sebagai consciousness. Nggak ono bahasa Indonesia nih. Consciousness itu bukan kesadaran. Consciousness itu apa ya bahasa Indonesia nih? Nah bahasa Jawa ya ora ono. Apa ya? Atau bahasa kata apa? Bahasa Jawa saya mungkin kurang banyak. Kalau kesadaran kan aktif. Kalau consciousness adalah keberadaan yang tanpa memori, gampangnya gitu lagi tambah mumet menaikkan itu. Jadi, oke. Consciousness kalau Anda Islam berarti Anda masuk pada konstruksi berpikir non duality. Dengan konsep tauhidnya, non duality artinya bahwa manusia dan Tuhan bukanlah dualitas, kesadaran manusia, kesadaran Tuhan, tapi sebenarnya tauhid semua ada satu di dalam kesadaran ilahiyah. Kalau Islam ikutnya aliran non duality itu, aliran. Nggak salah dibenerke lho Pak, ini kan IAIN, aku masuk ceramah soal ini yang IAIN kan isin non duality, tauhid satu itu. Sehingga ketika ada single consciousness yang merasa kamu itu hanyalah pemadatan dari kesadaran yang full itu, yang apa namanya, yang penuh itu tadi. Saya kasih contoh gini aja. Kalau Anda punya papan tulis, terus Anda gambar lingkaran, muncul nggak lingkarannya? Muncul. Munculnya dari mana lingkarannya? Apakah ada papan tulis baru? Papan tulisnya tetap ada loh, nggak berubah. Hanya karena diberi batasan, dia muncullah entitas. Muncullah identitas yang namanya lingkaran. Sehingga manusia dengan batasan fisik, dengan batasan psikis, lahirlah batasan consciousness itu tadi yang menyaksikan. Ngeri. Nah ini hidup sekaligus nih. Kamu mengalami setiap saat. Cuman kalau kita dengerin musik, itu kan kita bisa memperhatikan, oh ini drumnya, oh ini gitarnya, oh ini bassnya. Walaupun dalam satu lagu yang berjalan. Begitu juga pengalaman yang kita alami. Karena kita perhatian pada fisiknya, kadang-kadang perhatian pada akalnya. Kadang-kadang semuanya dilepas, yang menyaksikan yang muncul. Nah, aku rawani ngomong lebih jauh, tidak didiskusi ini. Tapi basic simpleknya paham ya, basic simpleknya. Ini melongo udah paham apa ora ya? Aku nyangkem dawa banget ngasih moeh iki lho. Bahwa dalam satu kehidupan ada 3 pengalaman yang berjalan sekaligus. Pengalaman yang disadari oleh akal, pengalaman yang disadari oleh fisik, dan pengalaman yang di witness, disaksikan oleh ruh itu tadi. Karena pertanyaan saya segini, pasti bukan kamu badan sama akal itu. Gini ya, oke. Sampean punya peci, itu pecimu atau itu kamu? Peciku. Jadi peciku itu artinya milikku, bukan kamu ya. Kepemilikan itu gimana caranya? Dari luar tak tempelin ke aku, gitu gampangnya gitu ya.
Oke, dari pengalaman fisik, fisikmu itu kamu atau milikmu? Kamu beneran? Kamu juga ngumpulin dari sekitar, endok di pangan, apa sebenarnya sego di pangan, itu kan mengumpulkan. Berarti bukan kamu, itu milikmu. Betul nggak? Paham maksud saya? Semua yang ada di otakmu itu milikmu atau kamu ngumpulin? Belajar dari buku, belajar dari guru, belajar dari tetangga, berarti yang ada di kepalamu itu milikmu, tapi bukan kamu. Terus kalau pikiranku bukan aku, badanku bukan aku yang mana? Ketika pertanyaan itu muncul, intelektual tidak bisa lagi menjawab, fisik tidak lagi bisa menjawab. Baru ada kesempatan spiritualitas ini muncul untuk menunjukkan diri. Dan dia bukan diawasi oleh akal, dia bukan diawasi oleh badan, tapi dia sebuah pengalaman yang sama sekali berbeda di luar dua-duanya. Itu apa? Ini masalahnya. Apa itu kan saya ngomong harus pakai bahasa. Ya. Limitasi bahasa adalah kalau kita tahu sama-sama tahu artinya. Kalau saya ngomong diri yang sejati itu sebenarnya adalah hanya baca. Ya kok rano gunane to gue? Oh yo ora ngerti gue artinya. Makanya itu harus dialami sendiri. Tadi ada yang mengatakan bahwa spiritualitas membawa pada kekayaan, bahwa spiritualitas menjauhkan kepada duniawi, akal mendekatkan pada duniawi. No, bukan gitu petanya. Duniawi itu respon akal dan fisik terhadapnya. Oh, Nabi Sulaiman itu sangat kaya raya, tapi tidak kehilangan spiritualitasnya. Nabi yang sangat sakit, ekstremitas itu dicontoni kabeh karo Nabi. Kabeh dicontoni, sing sugih banget ono, sing kiri banget ono, sing nelongso banget ono, sing umure dawa banget ono, sing umure mek cedhak ono, sing guantenge banget ono, sing kaya ono rupane ora cetha. Jadi siap. Jadi ekstremitas pada dunia fisik dan ekstremitas pada dunia akal sama sekali hidup pada layer yang berbeda dengan pengalaman spiritual. Anda pernah dengar wali sing macak dadi gendeng? Intelektualnya nggak dipakai, fisiknya sangat rendah, spiritualnya sangat tinggi. Ini tiga pengalaman yang sama-sama sekali terpisah satu sama lain. Tapi untuk memahami keterpisahan itu perjalanan yang sepanjang hidup untuk dialami, untuk memisahkan tiga hal tersebut. Dan kita, karena kalau kita tahu bahwa otak kita ternyata bukan kita, bukan berarti terus nggak dipakai juga, dan setelah pakai otak, masuk fisik mau ditinggal, dipakai juga fisik. Tapi kita kemudian tahu tempat letak dan fungsinya. Orang yang tidak tahu limitasi dari fisiknya, dia akan terbudakkan oleh fisiknya. Kadang-kadang gitu. Karena ada gini, sebelum tak lempar balik lagi ya, ini tak tambahin lagi konsepnya satu langkah lagi. Karena untuk menumbuhkan intelektual, menumbuhkan fisik dan menumbuhkan kesadaran spiritual itu tadi, kata kuncinya sama, stresor. Itu yang dihindari oleh semua orang. Untuk Anda menjadi potok, badannya fisiknya kuat, Anda harus merusak otot sehingga dia terbangun lagi. Betul nggak? Untuk Anda menjadi pinter, kudu mumet dhisik, ya ora? Dan hampir semua orang nalurinya menghindari kesulitan, pengen dapat kesenangan dengan energi tersedikit. Padahal kesulitan, stresor itu menumbuhkan tiga aspek tersebut. Ada stresor juga yang membuat kita lebih sadar pada spiritual lebih cepat. Tapi itu nanti mungkin pada pembicaraan berikutnya yang lain. Tapi jangan tidak memperhatikan yang namanya stresor. Jangan selalu dihindari. Kadang-kadang stresor itu amat sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan tiga aspek dunia yang kamu sedang alami. Ngaten nggih. Untuk awalan cukup ya. Daripada tambah mumet bundet. Ini semoga Simplek ini sudah bisa untuk menjelaskan judul ini. Perjalanan dari intelektual menuju spiritual bukanlah perjalanan lateral. Itu adalah perjalanan timeless
Itu yang semua sudah terjadi dalam diri, cuman consciousness, kesadaran kita pada yang mana. Karena tiga-tiganya berjalan sekaligus sebenarnya. Wes ngono sik wae, tak ancal kita balik. Matur nuwun. Kalau musik halal itu benar-benar bikinannya ya. Apa ya, pengalaman spiritual. Ini pengalaman spiritual bener ya. Soalnya kalau lihat dari teman-teman ini nggak mungkin ini yang disebut yang dipuja itu pacar. Setidaknya kalau saat ini saya lihat teman-teman ini yang saat ini bisa dipeluk hanya agama ya. Ada yang bisa dipeluk selain agama ya. Ya ini sesi yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi soalnya sesi kalau tidak ada sesi ini batal kita sinau bareng. Jadi saat ini boleh merespon apapun, boleh bertanya, boleh membantah atau mengkoreksi macam-macam lah. Mumpung biasanya sama Pak Jalil dicoret-coret toh untuk direvisi ya. Sekarang silahkan kesempatan bapak-bapak mas-mas ini untuk mengkoreksi merevisi Pak Jalil, Pak Ihsan juga ya. Ya di sama jual dipisah aja udah bermasalah misalkan ya. Misal karena tapi betul ya Pak, maaf ini yang punya mobil itu ya iklannya dijual itu, iya benar ini mas mobilnya keluaran tahun segini, bodinya kaleng, harganya murah, servisnya rutin, harganya pokoknya memuaskan mas. Enggak pak, ini saya mau mengkoreksi, harusnya dijual itu di sama jualnya gandeng pak, jangan dipisah gitu ya. Loh mas kalau dipisah kalau digandeng apakah laku? Ya belum tentu pak ya, terus harus mau apa ya tadi ya matur suwun mas. Nah, monggo saya beri kesempatan untuk teman-teman sesi tanya jawab. Ada yang pengen nanya? Ini kalau nggak ada nanya, ada dua kemungkinan ya, paham banget atau bingung banget. Monggo mbak, bisa maju mbak? Sini, mbak. Ya. Oh ya, untuk Mas Munir Kholis ini ada tadi ya, sesuai janji dari teman-teman KPN untuk memberikan giveaway buku untuk tadi ya. Mas Munir Kholis mana? Ya dari Usuluddin. Ya monggo mas. Ini mas. Ya. Namanya Munir Kholis, Arab banget ya. Tapi babat tanah Jawi. Ya monggo mas Munir Kholis. Dan nanti masih ada satu buku. Wah ini keren ini. Bukunya Charles Darwin, The Origin of Species gitu. Nanti pilih satu pertanyaan Mas Abdan ya, yang paling in ya. Enggak, Pak Jalil aja nanti guys. Ya. Oh ya Pak Ihsan, nanti Pak Ihsan punya tugas khusus untuk memilih satu pertanyaan yang paling keren malam hari ini ya. Monggo perkenalkan dan pertanyaan apa, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rara. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada grup Suluk Menara karena saya merasa menonton konser dengan label halal. Seperti ini Pak yang ingin saya sampaikan, jika boleh saya simpulkan dari yang telah dijelaskan, maka bisa dikatakan dengan bahwasanya intelektual dengan spiritual adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, atau bisa dikatakan ya lo sama gue deh, seperti itu. Tapi Pak, jika memang seperti itu pernyataannya bahwa spiritual dan intelektual tidak bisa dipisahkan, bolehkah saya berpendapat? Saya telah menempuh pendidikan wajib 12 tahun. Selama ini yang saya rasakan bahwa benar akademis, salah satunya intelektual adalah berhubungan dengan akademis. Lalu Pak, jika memang spiritual adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan akademis, mengapa jika mendapatkan C kita harus mengulang tahun depan? Mengapa jika tidak lulus 10 semester silahkan DO dengan sendirinya? Lalu mengapa jika harus ada ranking dari 1 sampai ranking 10 yang membuat tuntutan bagi kita, berarti kita yang tidak ranking
tidak sesuai dengan standar akademis atau tidak sesuai dengan standar intelektual yang telah dijelaskan. Jadi yang saya ingin tanyakan, lalu di mana letak spiritual yang seharusnya tidak bisa dipisahkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rara atas kehadiran beliau hari ini cerah ya. Mantap. Terus Mbak Rara ya. Ya, pertanyaannya keren nih, pertanyaannya keren. Saya rasa bukan pertanyaan ya, tapi keresahan ini. Gitu ya Mbak Rara ya. Tapi nanti ada Mas Abrang, ada Pak Jalil, ada Pak Iksan, monggo nanti direspon. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, wah Mas Munir Kholis ini kita calon dosen nih, takon terus saya. Terima kasih waktunya. Sederhana saya kurang terima dengan jawaban dari Mas Abrang maupun Pak Jalil tadi soal spiritualitas dan intelektualitas. Mungkin seperti ini, mungkin secara konsep mungkin benar saya cocok dengan jenengan sampaikan, tapi kebijakan yang akan diambil tentang intelektualitas menuju spiritualitas, karena kita bicara di dunia akademis sih, sudah menjadi barang tentu kita ngerti semua yang menjadi pejabat di atas semua adalah akademik, semuanya punya intelektualitas yang tinggi, tapi ya spiritualitas mereka buruk. Bagaimana mungkin bisa dikatakan baik sedangkan korupsi di mana-mana, moralnya ya seperti itulah. Kebijakan yang seharusnya diambil seperti apa? Berarti dunia akademik gagal dalam mendidik, berarti kan seperti itu. Nyatanya orang-orang yang berintelektualitas tinggi mereka tidak punya spiritualitas yang baik. Terus menuju ke Pak Jalil yang mengatakan soal moderasi tadi. Moderasi jenengan mengatakan ummatan wasaton. Saya Usuluddin prodi ilmu Quran dan tafsir, Pak. Kalau kita komparasikan dengan ayat yang lain berarti seolah-olah seperti kayak kita komparasikan dengan ayat, berarti kayak dengan hadis. Misal hadisnya yang umurun mustabihatun, semuanya itu jelas, sedangkan beberapa hal di antara yang kanan atau kiri sesuatu yang tidak jelas itu mustabihat, sedangkan itu di antara keduanya umatan wasafon dan mustabihat itu bagaimana? Itu kan sesuatu yang agak rancu, seolah-olah Islam sendiri tidak punya tendensi, tidak punya prinsip. Bagaimana dengan kata-kata umatan wasafon tadi, gimana kanan atau kiri? Kok terombang-ambing di tengah-tengah, seolah-olah paling enak sendiri, tidak punya kebijakan yang real gitu. Terima kasih. Ini saya sebagai lulusan Iqra jilid 3. Ini saya menyerah ya, makanya saya serahkan ke Pak Mas Abrang. Dua-dua saja, ini udah keren-keren ini Mbak Rara yang lebih pada keresahan, Mas Munir Kholis ini, wah ini malah mengkoreksi atau ya tidak setuju kan. Itulah sinau bareng ya gitu ya. Sinau bareng ini khasnya seperti ini, jadi jangan terkaget-kaget, harusnya tercandu-candu ya. Ya monggo Pak Jalil atau Mas Abrang untuk menjawab dua pertanyaan ini. Oke, habisnya. Kenapa sekolah? Jawabannya sederhana sih. Tadi itu kan apa namanya? Saya mengatakan untuk menumbuhkan secara efektif butuh stresor. Kalau Anda kemudian stres dengan semua peraturan itu berarti berhasil bikin stresor ya. Bikin biar Anda tumbuh. Gini juga. Ini kenyataan yang gak enak juga. Kita tuh manusia tidak sama kualitasnya. Salah satu guna universitas, salah satu guna pendidikan itu tidak hanya urusan memberi ilmu, tapi juga memberi tolak ukur. Sayangnya itu, bukan sayang, itu bisa positif, bisa negatif. Karena kebutuhan dulu ketika dibuat sekolahan dengan institusi adalah menyiapkan pekerja, kan gitu. Sehingga dibutuhkan yang namanya tolak ukur. Jadi ranking itu dibutuhkan. Kenapa? Karena pada kebutuhan praktis, bahwa nanti kalau kamu kerja dengan nilai bagus berarti perusahaan harapannya punya pilihan orang-orang dengan kualitas yang bagus. Ini ngomong hipotesis ya, belum tentu terjadi seperti itu. Karena faktanya di Indonesia lulusan yang tidak kerjanya tidak sesuai dengan kuliahnya itu sampai 86%. Jadi gue kuliah yo gambling, 86% nggak sesuai dengan sekolahnya kok. Ini permasalahan sistemik lagi berhubungan dengan job market dan seterusnya lah. Jadi karbon itu sama intan, arang sama intan itu sama-sama karbon, bedanya stresornya.
Intan itu ditekan sedemikian rupa sampai sangat keras sehingga menjadi batu mulia seperti intan. Kalau arang nggak ditekan apa-apa, sehingga cuma dibakar. Nggak enak memang. Tapi gimana cara kita untuk bisa memfilter mana yang berkualitas, mana yang tidak, mana yang sungguhan, mana yang tidak. Karena sederhana kok. Kalau orang tidak mau berinvestasi pada dirinya sendiri, ngapain orang lain investasi sama dirimu? Untuk menunjukkan dirimu berinvestasi sama dirimu, dibutuhkan tolak ukur yang namanya nilai, ijazah, dan seterusnya. Beda, itu sistem yang kita setujui sekarang, pengalaman akal. Saya nggak ngomong itu sistem yang paling baik, sistem paling akurat, nggak ngomong ya. Kenyataannya adalah sistem itu sekarang di layout seperti itu. Kita juga gini kok, dulu kalau ijazah datangnya dari perseorangan, ijazah dari Pak Yai kan gitu. Sekarang ijazah datang dari institusi juga kok. Ada perubahan-perubahan seperti itu yang memang dilakukan untuk menghadapi tantangan zaman. Kalau Anda tidak setuju dengan itu, coba cari solusi yang lebih pas menurut Anda dan tawarkan solusi itu pada peradaban. Kalau solusimu lebih baik, otomatis akan semakin lama semakin banyak diadopsi. Dan kita tidak bisa membuat semua orang pinter, ya karena itu yang diberi Tuhan modalnya beda-beda. Nggak semua orang interestnya sama, nggak semua orang punya kerajinan yang sama, dan seterusnya. Ini pendidikan salah satu fungsinya juga menempatkan orang yang tepat pada posisi apa. Nggak ada yang memaksa Anda sekolah kok. Kalau Anda nggak setuju dengan sistem sekolah, nggak usah sekolah. Cuman siap-siap juga dengan resikonya. Kan gitu aja sebenarnya. Nggak ada pemaksaan di dunia ini. Sekolah itu pengalaman pikir atau pengalaman fisik? Psikis kan? Itu buatan manusia kan? Jadi Anda nggak wajib mengikuti sekolah. Cuman tatanan sosial membuat beberapa akses akan tertutup kalau Anda nggak sekolah, gitu aja. Kalau Anda siap dengan resiko itu, nggak usah sekolah. Nek nggak siap, ya sekolah. Dengan segala macam peraturannya dan seterusnya lah. Bahwa apakah pendidikan di Indonesia sempurna? Tidak. Di dunia tidak ada yang sempurna, apalagi Indonesia. Di dunia ada, kalau Anda mau meneliti sedikit, ada p-value skandal. Di Indonesia ada skandal citasi yang dibuka oleh teman dari UI, salah satu dosen dari UI itu, betapa citasi di Indonesia GB-GB-nan lah intinya gitu. Ada yang di sini pakai LinkedIn? Nggak ada, pakai LinkedIn, TikTok semua. Nah, LinkedIn itu kan ladang subur untuk GB-GB-nan. Aku bilangin ya, aku dulu pekerja yang baik, bilangin ya, aku pernah menjabat ini, gitu-gitu toh. Itu GB-GB-nan, Indonesia paling senang GB-GB-nan. Sehingga semua tolak ukur kadang-kadang tidak efektif sesuai dengan fungsinya. Jawabannya sederhana, stresor yang dibutuhkan untuk menumbuhkan manusia. Anda kalau nggak mau diperas, nggak mau ditekan, kalau Anda mampu menekan dirimu sendiri, Anda nggak perlu tekanan dari luar. Kadang-kadang karena naluri manusia nggak mau susah itu tadi, perlu ditekan oleh sistem, oleh orang tua, oleh keadaan, sehingga kamu bisa jadi intan. Pilihanmu jadi intan atau jadi arang, pilihan Anda di tangan Anda. Ngerti nggak? Siapa nih pertanyaan yang kedua tadi? Piro pertanyaan? Lali aku pertanyaannya. Oh, sebelum itu. Oh. Intelektualitas nyatanya yang di atas itu tidak punya spiritualitas, no? Ayo kita bedah sedikit-sedikit. Parameter spiritualitas itu gimana sih? Anda memahami level spiritualitas Anda sendiri aja nggak tahu kok. Apalagi mengukur orang lain. Nomor satu itu. Nomor dua, pertanyaan saya, hipotesis mana yang mengatakan bahwa yang paling baik untuk di atas adalah orang yang paling intelek? Hipotesis dari mana? Karena menurut saya, kalau yang universal adalah mari kita meletakkan orang yang paling baik yang ada di atas. Baik ini konsepnya berbeda-beda. Meritokratis ngomong yang paling baik adalah yang paling kompeten. Kalau Islam menurut saya, sepemahaman saya, khairunas anfa'ulinas, orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Jadi yang paling di atas bukan yang paling pinter, tapi yang paling banyak manfaatnya. Mungkin pinternya setengah-setengah, nggak terlalu pinter, tapi manfaatnya banyak. Dia menggunakan ilmunya untuk bermanfaat. Menurut hipotesis Islam, dia yang lebih baik diangkat daripada yang paling intelek. Nah, saya nggak tahu hipotesis Anda yang mengatakan yang di atas harus yang paling intelek. Walaupun intelektual itu sangat berguna untuk pada posisi di atas. Ngerti ya? Kalau kapan-kapan kalau mau membahas lebih dalam dari hipotesis yang
saya paling senang itu sebenarnya dari hipotesisnya Jack Elliot namanya. Di Indonesia yang punya kemampuan untuk menjadi presiden hanya 30.000. Jadi kita nggak tahu mana ya kewahilan. Seharusnya sistem pendidikan dan sistem filter sosial ini bisa menumbuhkan 30.000 itu. Tapi faktanya ya itu saja. Yang salah siapa? Salah satunya yang salah ya yang milih. Kalau Anda memilih badut untuk menjadi pemimpin, jangan harapkan jangan kaget kalau Anda banyak ketawa kan gitu. Wah, asik. Ya, sesuai dengan pilihan Anda. Saya nggak menyalahkan siapa, saya nggak mengatakan pemimpin juga badut, saya nggak mengatakan seperti itu. Ini logikanya aja. Dan jangan lupa, pemilihan 2024 nanti 61% pemilihnya adalah milenial dan Gen Z. Itu di tangan Anda itu. Kalau Anda benar-benar pakai hipotesis yang jelas milih siapa, apakah milih orang yang paling bermanfaat, ataukah orang yang paling pinter, ataukah orang yang paling banyak ngasih serangan fajar, itu akan menentukan outputnya seperti apa. Saya pernah mengatakan gini, dulu kita milih Anda pernah naik bis di terminal, Anda pernah tahu nama sopir bisnya, terus Anda pilih bisnya gimana? Jurusan ya, tujuannya kemana? Untuk urusan bis saja Anda nanya jurusannya kemana. 2019 kemarin ribut pilihan presiden, Anda nggak pernah nanya tujuannya kemana, ribut sopirnya siapa. Saya berharap teman-teman yang muda ini, Gen Z, dan kita kan generasi, bukan kita ya, aku wis tua, teman-teman kan generasi yatim piatu. Generasi sandwich. Secara sosial, secara public space Anda generasi yatim piatu. Paham maksud saya yatim piatu? Di sini ada pakai TikTok. Semua ya. Ada yang belajar TikTok dari bapaknya enggak? Ada yang belajar IG dari bapaknya enggak? Yang paling banyak nyebar hoax di grup keluargamu siapa? Orang tua. Pak D, Bude, Bapak, itu malah karena orang-orang tua tidak siap dengan cara informasi yang baru memang. Orang-orang tua harus, dan anak muda ini harus sadar bahwa kita ini anak kecil semua di dunia yang baru ini. Kita nggak tahu ngadepinya seperti apa. Kenapa saya mengatakan generasi muda adalah generasi yatim piatu? Karena Anda yang akan menentukan culture budayanya seperti apa. Anak Anda akan belajar dari Anda tentang TikTok. Anak Anda akan belajar dari Anda tentang Instagram. Tapi Anda nggak belajar dari bapak Anda. Ya, paham maksud saya? Jadi penggunaan sosial media, penggunaan wahana informasi itu benar-benar budayanya dibangun oleh Anda. Dan sepemahaman saya katanya Islam kan sangat mementingkan adab. Saya tahu sedikit dari Microsoft Civility Index yang reportnya tahun 2021 ini mengatakan bahwa Indonesia sosial medianya paling tidak beradab se-Asia Pasifik. Betul. Ada Iya, harus ngomong apa gue? IAIN, enak ngomongnya. Wes bertanggung jawab terhadap adab juga loh di sosial media. Negara terbesar di dunia, penduduknya Islamnya. Sepertinya saya, kenapa hipotesis Islam terhadap social engineering nggak dipakai? Kita cuman nyedot-nyedot konsep dari luar tanpa berpikir bahwa Islam itu bukan hanya guide spiritual, juga guide tentang social engineering, bagaimana menata society, baldatun thayyibatun dan seterusnya itulah untuk membentuk negara yang makmur dan seterusnya. Kalau hipotesis saya memilih pemimpin itu tadi, balik itu tadi, sepemahaman saya hipotesis Islam adalah masyarakat yang berlomba pada kebaikan, kebermanfaatan, dan orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Di level desa ini sudah dilakukan. Kalau tetanggamu nggak pernah kerja bakti, ketika ada gawe lah sedikit yang bantuin. Kalau mati suruh ngangkat bantusonya sendiri ke kuburan, nggak tahu kerja bakti ya. Artinya yang tidak ada manfaatnya tidak dihargai. Kalau dia ikut kerja bakti, baru dihargai sama yang lain. Kenapa kita tidak bisa melakukan itu pada level negara? Karena tidak ada tolak ukurnya. Kapan-kapan kita bikin tolak ukur satu sama lain, bagaimana kita bisa mengukur siapa yang bermanfaat, siapa yang tidak. Menkura dihapusi terus karo cangkeman-cangkeman. Salah satu fungsi yang paling penting adalah profesor.
Profesor itu fungsi sangat penting dalam society. Jangan sampai kehilangan fungsi profesor. Profesor asal katanya apa? Profes, berani mengatakan. Berani mengatakan sesuatu kalau benar-benar, kalau salah-salah. Itu tonggak dari society adalah education. Tonggak dari education dan peradaban yang ada adalah profesor salah satunya. Karena dengan kemampuan intelektualnya, dengan pengetahuan yang dia miliki, dia harus mengatakan sesuatu kalau benar-benar salah-salah, walaupun menyakitkan, walaupun membahayakan. Sehingga sepemahaman saya, sehingga titel profesor tidak akan pernah bisa dicabut, agar dia tidak takut terancam kalau ngomong. Seharusnya gitu posisinya. Salah satu lagi yang pengen saya bagi sebelum pertanyaan kedua, kalau Anda lulus, Anda diapain ini? Di wisuda. Asal katanya dari mana wisuda? Wis udah, paling ngono piye? Utek-utek stresor ini wis udah selesai berarti kuliah ini. Setahu saya wisuda itu datangnya dari kata visudi. Visudi orangnya, di wisuda. Visudi itu apa? Visudi adalah orang yang sudah merdeka. Tidak lagi takut sama sekitarnya, independen dan menjadi manusia yang merdeka. Nek lulusan isik wedi dadi wong, wedi tengen kiwa, enggak mandiri menjadi dirimu sendiri, gagal kowe wisuda. Kuwi titel tapi bukan pertumbuhan manusia. Kita cari asal katanya wisuda. Oke, tadi itu tentang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Nah, gitu Islam ini apa nih, hipotesis Islamnya gimana nih, ngambil di tengah. Menurut saya gini, kalau menurut saya yang saya nggak tahu apa-apa soal Islam, duduk kiai Gus yo kepancal Gus. Hasilnya ya ora cocok Gus. Suwi paling cocok buat aku malah daripada Gus. Coba aduh lali aku bukunya. Tapi ada statement begini, majority always wrong, minority rarely right. Artinya mayoritas selalu salah, minoritas jarang benar. Itu apa benar penelitian, salah satu bukunya saya lupa. Aku kapan-kapan tak kandani buku ini. Itu dia melakukan penelitian bahwa ketika orang banyak banyak mengikuti sebuah value nilai itu detailnya jadi hilang. Sehingga yang dia ikuti adalah ideologi. Ideologi itu simplifikasi dari sesuatu yang lebih kompleks. Orang yang mengikuti, kenapa ideologi dibuat? Agar orang yang goblok dalam tanda petik bisa ikut tanpa harus tahu detailnya. Pentingnya tengah adalah ketika kita membedah ideologi yang berekstremitas. Karena ketika kamu tahu detail, nggak mungkin ada orang pada posisi ekstrim. Orang yang pada posisi ekstrim itu orang yang setengah tahu. Padahal setengah tahu itu jauh lebih berbahaya daripada bodoh. Nek bodoh pengen tahu, nek setengah tahu ngerasa pinter. Anda di sini ada yang pernah ikut karate, taekwondo, silat? Yang paling seneng gelut, yang sabuk hitam apa sabuk putih? Putih. Yang paling seneng gelut pasti sabuk putih, sabuk kuning itu. Baru masuk gagah-gagahan, pengen gelut nantang di mana-mana. Yang sabuk hitam nggak mau berkelahi, karena dia tahu persis kemampuannya akan bisa membahayakan orang lain. Gus Dur pernah ngomong, semakin pandai semakin moderat. Nah, posisi mencari tengah itu bukanlah pada posisi ojo bayangke kanan kiri seperti ketika di Prancis ya, ketika spektrum kanan kiri itu kan terjadi ketika revolusi Prancis itu. Jangan bayangkan seperti itu. Posisi tengah adalah posisi wisdom menurut saya. Jadi tidak mencari kebenaran yang lebih tinggi daripada keduanya. Karena salah satu ciri naik makom menurut saya adalah bagaimana mempertemukan dua paradoks. Dua ekstremitas pasti paradoks. Pasti ada konsep yang lebih tinggi yang menyatukan dua paradoks tersebut. Contohnya misalnya, muka-muka paham ya, urasan jelas ya. Muka-muka. Contohnya, malaikat disebut baik, iblis disebut buruk. Itu dua polaritas. Ketika diambil tengahnya, dia bukan setengah baik, setengah buruk, tapi sebuah konsep yang menutupi keduanya, yaitu pengabdian. Cara mengabdinya iblis adalah memberi kesempatan kamu untuk berbuat buruk. Pengabdiannya malaikat adalah memberi kesempatan kamu untuk berbuat baik. Karena tanpa ada dua pilihan, kamu tidak bisa membuktikan bahwa dirimu memilih baik. Itu masalah dari surga, karena tidak ada kesempatan untuk memilih buruk.
sehingga kamu tidak bisa membuktikan bahwa dirimu memang memilih baik. Seperti semua orang, seperti petinju yang mengaku juara dunia tidak bisa mengakui atau tidak bisa mengklaim dia juara dunia sebelum tarung sama petinju lain, kan gitu. Jadi kamu masuk surga itu ya salah satu syaratnya menunjukkan bahwa kamu memilih baik. Kalau tidak ada pilihan buruknya, bukan memilih namanya terpaksa, ya ora? Jadi cara mengabdinya setan adalah dengan iblis adalah dengan memberi kesempatan buruk, cara pengabdian dari malaikat adalah para nabi adalah memberi pilihan baik sehingga dirimu bisa bermain pada dinamika tersebut, membuktikan diri memilih yang baik. Jadi pengabdian itu saya anggap sebagai titik tengah atas, gampangnya gitulah. Dia bukan penyatuan keduanya, tapi konsep yang memayungi keduanya. Itu pemahaman saya terhadap konsep tengahan itu. Tapi tentu saja Pak Jalil yang lebih valid kalau ngomong soal itu. Monggo, matur nuwun. Ya ini pakarnya moderasi.